إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والعلماء أهل السنة والجماعة خصوصا النهدية وخصوصا إلى حضرة مؤسس هذا كتاب تعليم متعلم وقوله المرء وهدية خصوصا ببركة أم القرآن هدية إلى مكتب هذا الكتاب شعور الله لما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 ya. Halaman 19. Wa min ta'zimil ilmi, itu pas pertengahan itu. Pas tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Wa min ta'zimil ilmi, dan dari bagian mengagungkan ilmu, ta'zimi syurokai, yakni mengagungkan teman. Jadi mengagungkan teman, menghargai teman, itu sebagian daripada mengagungkan ilmu. Jadi nggak ada ruginya kalau kalian itu saling menghargai di antara teman. Itu justru sebagian daripada mengagungkan ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari sebagian mengagungkan ilmu, yakni ta'zimas syurokai, mengagungkan teman. Wa ma yata'allamu, waman dan orang, yata'allamu yang belajar, ya, waman dan orang yata'allamu yang belajar, minhu dari man. Jadi ada seseorang yang belajar kepada seseorang, maksudnya wa tamalluku dan tindakan yang baik, mazmuman yang dicela, illa fi talabil ilmi, kecuali orang yang mencari ilmu. Jadi kan orang sesama teman saling menghargai itu kan kadang-kadang di mata orang umum itu kan lucu itu. Bahkan mazmuman itu tercela, dicela lah. Masa sama-sama teman itu saling menghargai, bahasanya halus, sama-sama mengambil A, manggilnya A, itu kan lucu. Mungkin di mata orang lain itu tercela, dicela, tapi tidak di kalangan orang yang lagi mencari ilmu. Kalau sebelumnya kan ini sudah dijelaskan detail ya, beda umur aja. Sebaiknya yang muda manggil yang tua itu A atau kakak atau abah. Mungkin di kalangan orang umum itu justru dicela, masa sama temen aja manggil kakak, manggil AA. Tapi di kalangan pencari ilmu itu malah dianjurkan itu saling menghargai. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu atau murid, yang bagi seyukyanya ayatamallaqo bisa mengambil hati li ustadzihi, kepada gurunya. Nah, murid itu harus bisa mengambil hati kepada gurunya. Kalau gurunya bisa diambil hatinya, berarti tambah sayang ya ke siapapun, ke orang tua, khususnya kalau santri ya ke guru, wa syurakaihi, dan ke temannya. Jadi ngambil hati itu bukan hanya ke guru tapi ke temannya juga. Kalau temennya punya makanan kan saling berbagi kalau bisa mengambil hati. Kalau punya uang saling traktir. Itu kalau bisa mengambil hati, apalagi ke guru. Liyastafida, agar bisa memberikan manfaat minhum, dari mereka. Jadi akhirnya apa? Kalau kalian bisa mengambil hati guru, bisa mengambil hati sesama teman, itu kalian bisa saling memberikan manfaat. Wa yang bagi, dan seyogyanya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayastami'a, agar mendengarkan
ayastami'a agar mendengarkan al-ilma ilmu wal hikmata dan ilmu hikmahnya, ilmu umum, ilmu hikmahnya. Kalian bisa mendengarkan walaupun belum tahu maknanya, artinya, paling tidak kalian mendengarkan. Karena mendengarkan itu nanti akan dicerna oleh otak, akan diendapkan di dalam hati. Kalau sekarang belum tahu, nanti suatu saat kalian udah dewasa itu bisa mencerna, oh dulu Pak Fakih itu mengajarkan ini, saya bisa mendengarkan ini. Itu bisa dicerna, walaupun sekarang kalian belum bisa mengartikan kitab secara sempurna. Jadi dianjurkan untuk bisa mendengarkan. Wayang bagi dan sayogianya libil ilmi bagi pencari ilmu ayatnya agar mendengarkan al-ilma ilmu wal hikmata dan ilmu hikmah bita'zimi dengan cara mengagungkan wal hurmati dan dengan cara memberikan hormat. Jadi mendengarkan itu udah luar biasa. Wa in sami'a dan jika mendengarkan mas'alatan wahidatan suatu masalah yang satu, wa kalimatan dan wahidatan dan satu kalimat, alfa marrotin 1000 kali, kila dikatakan. Jadi seandainya kalian itu mendengarkan suatu masalah atau satu kalimat 1000 kali, kila dikatakan malam yakun, man orang lam yakun tidak termasuk golongan ta'zimahu mengagungkan ilmu ba'da alfi marratin sesudah 1000 kali kata zimihi seperti mengagungkan ilmu fi awwal maratin di permulaan kalian mendapatkan ilmu. Jadi walaupun ilmu itu ya satu kalimat itu diulang-ulang terus kalian sering dengar, diibaratkan sampai 1000 kali. Kalau kalian tidak senang, itu aja diulang lagi, bab wudu lagi kan sering di mana-mana udah dipelajari Pak. Kalau kalian tidak senang, kalian itu tidak dimasukkan di dalam golongan orang yang ahli ilmu. Kalau orang tidak dimasukkan dalam golongan orang ahli ilmu karena bosan ya. Kok hanya babnya itu terus bab wudu, terus bab sholat, terus bab tayamum, terus kalian bosan padahal baru 5 kali. Di kitab ini diumpamakan sampai 1000 kali. Kalian baru 3 kali aja mendengar, udah bosan. Berarti kalian dimasukkan ke dalam golongan orang yang bukan ahli ilmu. Kalau tidak dimasukkan golongan orang yang ahli ilmu berarti ya kalian tidak akan pandai karena bukan ahli ilmu. Tidak akan diberikan kepandaian oleh Allah, akan nanti tidak dibukakan hidayah oleh Allah, ya bodoh terus. Tapi kalau kalian nggak bosan, walaupun di kitab ta'lim diumpamakan sampai 1000 kali, suatu saat hati kalian itu dibuka oleh Allah. Tadinya nggak bisa, jadi pintar. Itu banyak kan contohnya. Contohnya Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar ya, anak batu tadi. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Jadi kalian jangan bosan kalau ada guru ini menerangkan ini, bosan itu sering dengar. Hati-hati. Kalian akan dimasukkan orang yang bukan ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa bi ahli ilmi maka kalian tidak dimasukkan ke dalam ahli ilmu. Nah, jelas ya. Jangan bosan-bosannya mau 5 kali, 1000 kali kalimat yang sama, satu kalimat. Satu judul, itu enggak boleh kalian itu merasa bosan. Sekali kalian merasa bosan, kalian dimasukkan falaisa bi ahli ilmi. Falaisa maka tidak ada kalian bi ahli ilmi di golongan orang yang ahli ilmu. Wayang bagi dan sayogianya li talibul ilmi bagi orang mencari ilmu ya kalian santri ala yahtaro hendaklah jangan memilih nawa ilmin berupa ilmu. Kalian tuh nggak boleh memilih sendiri. La yahtaro Allah yahtaro hendaklah kalian, kalau ini ditujukan kalian ya. Allah yahtaro hendaklah jangan memilih nawa ilmin jenisnya ilmu binafsihi untuk dirinya sendiri. Jadi kalian sebagai pemula itu nggak boleh milih kitab, milih ilmu.
untuk diri sendiri itu nggak boleh, ya. Dilarang keras di hadapan ulama dulu itu. Di sini bahasanya Allah yahtaro, kalian hendaklah jangan memilih nawan ilmin, jenis ilmu binafsihi untuk dirinya sendiri. Bal yufawwidhu, akan tetapinya menyerahkanlah kalian amrohu, perkara kalian dalam hal ilmu. Jadi hendaklah diserahkan kepada siapa? Ya, kepada guru, kepada ustaz, kepada ahlinya. Ilal ustazi, kepada guru kalian. Fa innal ustaza, maka sesungguhnya guru. Makanya bapak kan nggak ada tawar menawar yang dibaca, misalkan Safinah, apalagi Aqidatul Awam, Bulughul Maram, dan lain sebagainya. Yaitu yang memang kalian untuk tahap pemula itu tidak boleh hukumnya itu memilih sendiri. Itu harus dipilihkan oleh guru. Begitu juga di sekolah SMP, kan kalian nggak bisa memilih, ya. Itu kurikulum. Kurikulum itu udah berdasarkan pengalaman penelitian yang panjang oleh guru kita. Termasuk kitab. Seperti Ta'lim Muta'alim ini sekarang tahun berapa? Tahun sekitar tahun 700-an Masehi. Ya, 700-an Hijriah. Sekarang udah tahun berapa ya? 1400, sudah 700 tahun. Jadi pengalamannya udah panjang, udah menghasilkan yang baik, ya. Kalau kalian nurut terhadap Ta'lim Muta'alim, diserahkan ke guru. Fa innal ustadza, maka sesungguhnya guru, qad hasola, sungguh telah berhasil, lahu kepada ilmu. Apa hasilnya? At-tajarubu, pengalaman. Pengalaman kayak bapak itu pengalaman panjang. Ta'lim Muta'alim pengalamannya kurang lebih udah 700 tahun lebih, menghasilkan santri yang baik-baik. Makanya ini menjadi kurikulum di pesantren. Sama kalian di sekolah juga udah nggak bisa memilih mata pelajaran. Itu udah kurikulum dari pemerintah berdasarkan penelitian, pengalaman. Jadi kalian nggak boleh milih sendiri. Wa'arafa, dan telah mengetahui sesuatu. Guru itu udah tahu, karena pengalaman ya udah tahu, ya. Yang bagi seyogyanya likuli ahadin, setiap orang wama, dan sesuatu yaliku yang sesuai bitabiatihi, dengan tabiatnya. Kalau SMP itu belum ada penjurusan, ya. Nanti kalau SMA itu ada penjurusan, ada IPA, ada IPS, ada otomotif. Kalau di SMK, ya, itu penjurusan. Kalau pemula belum. Itu sesuai tabiatmu, nanti yang sesuai kemampuanmu maksudnya. Jadi kalian belajar itu harus disesuaikan dengan kesenanganmu, kemampuanmu. Tapi kalau SD, SMP itu masih umum. Nanti SMA udah mulai penjurusan. SMA udah mulai jurusan, nanti IPA, IPS, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau ada, ya. Kalau SMK otomotif, itu udah mulai sesuai tabiatmu. Jadi di kitab itu udah lebih dulu, ya, sesuai kemampuanmu. Kalau di di Indonesia merdeka tahun berapa? 45 kan, baru kurang lebih baru 70 tahun, ya. Kitab taklim udah 700 tahun lebih. Ada penjurusan. Jadi ngaji kitab pun nanti ada penjurusan kalian itu. Pantasnya di fikih atau di hadis atau di ilmu hikmah, tasawuf, ada penjurusan. Nah, itu guru kalian itu biasanya pengalaman. Wa kana dan ada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Syekh Islam Burhanul Haq Waddin Al-Syekhul Imam Al-Ajal yang agung, Ustadz guru kita Syekh Islam Burhan Al-Haq Waddin rahimahullahu ta'ala, ya, Syekh Burhanuddin ada yaqulu berkata, karena ada, ini yang berkata siapa? Syekh Imam Burhanuddin. Karena ada thalabatul ilmi, bagi pencari ilmu, di zamanin, di suatu masa, awalnya menyerahkan
Yufawwiduna menyerahkan mereka umurahum perkaranya. Ya, dulu-dulu itu setiap santri menyerahkan kepada gurunya, terserah guru. Ikut kepada guru. Ya, mau mengaji apa, terserah guru. Terus halaman 20. Fit ta'allumi di dalam mencari ilmu ila ustadihim kepada guru mereka. Jadi mau ngaji ini itu terserah. Kalau seandainya sorogan, guru saya mau sorogan kitab apa yang harus saya baca, itu terserah syekhnya, terserah gurunya kalau zaman dulu. Kecuali yang apa namanya menyimak ini pun terserah guru. Nah, nanti kalau udah gede-gede, udah aliyah kelas 3, itu baru bisa milih kalian tuh ilmu. Fit ta'allumi dalam mencari ilmu itu menyerahkan sewaktu mencari ilmu, membaca kitab maksudnya. Ila ustadzihim kepada guru mereka. Wa kanu dan ada mereka yasiluna akan nyampe mereka, akan berhasil mereka. Kalau segala sesuatu diserahkan kepada syekh, ya kepada guru, nah, kalian akan berhasil. Ila maqsudihim sampai kepada tujuan mereka, maksud mereka. Wakanu dan ada mereka yasiluna, kalau nurut ya dipilihkan ilmu oleh guru, yasiluna akan berhasil ila maksudihim, sampai maksudnya, wa muradihim dan sampai kepada tujuannya. Sampai kan guru itu udah pengalaman, apalagi ulama-ulama besar. Itu udah pengalaman melihat ini kemampuannya di mana, di bidang hadis, ada di bidang fikih, atau di bidang tauhid, itu semuanya ada jurusannya. Enggak mungkin seseorang itu, jarang sekali yang mampu menguasai semua ilmu agama, itu jarang sekali. Ya fikih, tafsir ya tafsir. Nanti guru berdasarkan apa, ngaji hasil sorogan. Maka sorogan itu sebenarnya menentukan. Kalau gini kan Bapak nggak tahu kemampuan kalian apa. Sorogan satu-satu, nanti misalkan bulu marom satu saat, kalau kalian masih di sini ada sorogan. Safinah, Qitatul Awam, apa yang fikih apa, atau jurmiyah, ilmu alat. Itu sorogan penentunya. Nanti kelihatan dari sana kalian itu kemampuannya, bidangnya kemana, itu tahu akan muncul gitu. Apalagi ulama-ulama dulu tahu. Wal ana dan sekarang yahtaruna pada memilih kalian semua bi anfusihim untuk dirimu sendiri. Layah sulu tidak akan berhasil maksuduhum, maksud mereka semua minal ilmi dari ilmu. Kalau memilih sendiri sekarang itu kan banyak. Sekarang itu mana wal anak yahtaru nabi anfusihim, mereka itu memilih ilmu untuk dirinya sendiri. Itu banyak, merasa udah pinter, Safinah merasa udah bisa, ta'lim merasa udah bisa, masuk pondok pesantren sendiri, dia pilih kitab sendiri. Makanya oleh pengarang taklim itu Imam Yarmuji ini, layah sulu tidak akan berhasil. Nanti tidak akan berhasil, udah sok pintar kamu. Maksud kamu semuanya minal ilmi dari ilmu, wal fikhi dan ilmu fikih, wa kana dan ada yufka telah diceritakan anna Muhammad ibnu Ismail. Anna Muhammad ibnu Ismail, sesungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang bangsanya Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini Imam Bukhari. Yang diceritakan ini Imam Bukhari. Wa kana dan ada yuka telah diceritakan anna Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, sesungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari yakni Imam Bukhari. Yang diceritakan ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati Allah ta'ala kepada Imam Bukhari. Karena ada Imam Bukhari, bada'a memulai Imam Bukhari waktu jadi santri itu mulai
di kitab sholat dengan membaca kitab sholat. Pertama kali Imam Bukhari itu diceritakan waktu ngaji itu dibacakan tentang kitab sholat. Artinya apa? Kitab fikih, bukan kitab hadis, bukan kitab tauhid, bukan kitab yang lain, tapi kitab fikih. Ala Muhammad ibnu Husain, kepada gurunya yakni Muhammad bin Husain, berguru kepada Muhammad bin Husain Imam Bukhari ini. Pertama kali apa yang dibacakan? Kitab bab sholat. Yang dibaca itu bab sholat. Faqala maka berkata Muhammad bin Husain, gurunya Imam Bukhari ini berkata, Bukhari gitu, lahu kepada Bukhari, Bukhari ilhaq, pergilah kamu. Dia ngaji kepada Muhammad bin Hasan, udah baca kitab bab sholat. Tiba-tiba gurunya Imam Bukhari Muhammad bin Hasan itu berkata, waqala lahu kepada Imam Bukhari, ilhaq, pergilah Bukhari, wa ta'alam, dan belajarlah ilmu hadis. Ya ketahuan gurunya ini paling pintar kan. Nah, mungkin ahli mukasyafah tahu ya, kalau bapak ya bukan kelasnya. Tapi kalau sekelas Imam Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Bukhari, mukasyafah tahu ini kemampuan Imam Bukhari itu kemana. Pergi sana, jangan belajar sama saya, pindah pesantren, belajarlah hadis. Tahu ya, padahal ya waktu pertama kali yang dibaca kitab bab sholat. Idhab, pergilah wahai Bukhari, wa ta'alam, dan belajarlah ilmu hadis. Lama ro'a tatkala melihat anna zalika, yang demikian itu al-ilmu, setelah membaca kitab bab sholat, gurunya yang Bukhari melihat mukasyafah, mungkin tahu ya, mukasyafah itu diperlihatkan oleh pengen Allah. Kalau wahyu, kalau nabi ya wahyu, kalau ulama ya karomah. Al-yaku anna ro'ya melihat Imam Muhammad bin Hasan, anna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu untuk Imam Bukhari, ilmu al-yaku yang lebih tepat, bi tabaihi, dengan tabiatnya Imam Bukhari. Jadi Imam Hasan dari Ahmad bin Hasan melihat kepada Imam Bukhari itu tepatnya apa? Wa talaba ilmal hadis, wa talaba, dan mencari ilmal hadis, yakni mencari ilmu hadis. Oh Bukhari, kamu jangan ngaji saya itu ahli fikih. Sana pindah pondok, pindah kiai, pada cari yang ahli hadis. Kamu itu cocoknya di ilmu hadis. Nah, itu disarankan oleh diperintahkan oleh Imam Muhammad bin Hasan dalam mukasyafahnya. Ini Imam Bukhari ini sebelum menjadi ulama besar ahli hadis ini, baru seperti kalian, baru mulai belajar, bahkan baru masih kecil, baru umur 6 tahun ini ke Muhammad bin Hasan ini. Udah, jangan belajar ke saya, cari yang ahli hadis. Seolah-olah. Fasoro, maka jadilah fihi di dalam Imam Bukhari, fihi dalam Bukhari muqaddaman yang pertama, karena diperintahkan oleh siapa? Imam Muhammad bin Hasan, kamu jangan belajar fikih, jangan belajar bab sholat, tapi sana pindah cari guru yang ahli hadis. Akhirnya Bukhari kecil nurut belajar kepada gurunya yang ahli hadis. Fasoro, maka jadilah Bukhari fihi di dalam Bukhari muqaddaman yang pertama, ala jami immatil hadisi, atas semua imam-imam ahli hadis. Ahli hadis itu Imam Bukhari jadi yang pertama. Berkat apa? Berkat menurut perintahnya gurunya yakni Muhammad bin Hasan. Jadi yang mengetahui bahwa bakat Bukhari kecil itu adalah di hadis, bukan di bab fikih. Karena Bukhari kecil nurut, akhirnya Bukhari kecil menjadi Imam Bukhari.
menjadi ahli hadis yang nomor 1. Jelas ya? Di sini disebutkan muqaddaman ala jami'i a'immatil hadisi. Jadi menjadi yang nomor 1 di bidang ahli hadis. Wa yang bagi dan seyuknya li talibil ilmi bagi pencari ilmu. Ala yajlisa apa namanya pindah subjudul ya, pindah subjudul. Tapi sedikit dah. Wa yang bagi dan seyuknya li talibil ilmi bagi pencari ilmu santri seperti kalian. Alaya jelisa, hendaklah kalian jangan duduk. Ini sebetulnya alaya jelisa itu hendaklah jangan duduk. Tapi bapak pakai kalian itu ya kalian yang belajar maksudnya, bukan maknanya. Alaya jelisa, hendaklah jangan duduk. Qoriban terlalu dekat, minal ustadi dari gurunya. Inda sabaqti ketika belajar. Diatur yang ta'lim itu sampai ngatur duduk pun diatur, jangan terlalu dekat, nggak boleh terlalu dekat dengan guru itu. Biwai daruratin, selain tanpa ada darurat, kecuali dalam keadaan darurat, ruangannya sempit atau bagaimana. Kalau normal nggak boleh duduk dengan guru itu terlalu dekat. Bal yang bagi sebaliknya, seyogyanya ayakuna ada bainahu antara murid, antara thalibul ilmi wa bainal ustadi dan antaranya guru qadrul qausi, kira-kiranya sepanjangnya gendewa itu tahu nggak kalian? Yang untuk memanah itu apa namanya? Gendewanya itu apa? Busur ya, busur. Kausun itu busur kalau bahasa bapak gendewo. Kausun itu busur. Jadi sepanjang busur itu jaraknya itu ya, luar biasanya kitab taklim. Kalian boleh duduk dengan guru itu berdekatnya itu sepanjang busur. Kurang lebih busur itu terpanjang itu hanya 1,5 meter. Ya ini pas, nggak boleh berdekatan ya karena apa, banyak hal. Kalau guru misalkan lagi flu kan bisa, kalau terlalu dekat kan juga nular. Oh ulama dulu itu udah luar biasa, nggak boleh dekat-dekat itu ada tujuannya. Nafasnya juga biar leluasa dalam rangka menjaga kesehatan. Guru ulama dulu itu udah tahu kalau murid ada yang pilek juga nggak nular pada gurunya, kalau guru lagi pilek juga nggak nular. Itu karena 1,5 meter. Waktu COVID kemarin berapa meter itu suruh jaga? 1 meter ya, luar biasa guru taklim muta'alim ini. Tahun berapa ini? 700-an udah tahu. Supaya duduk dekat-dekat itu supaya kalau ada penyakit itu enggak nular. Di sini di kitab taklim muta'alim itu ini bahasanya apa? Qadarul qausi, kira-kira sepanjang busur panah, bukan anak panah, busur panah itu gendewo. Qadarul qausi, sekira-kiranya sepanjang busur. Busur itu kalau yang panjang paling panjang itu 1,5 meter. Luar biasa. Jadi jaraknya ini udah pas 1,5 meter. Jadi kalau bapak pilek juga nggak akan nular, kalau kalian pilek juga nggak akan nular ke bapak. Luar biasanya ulama dulu. Jadi COVID itu baru kemarin, ini udah 750 tahun yang lalu, ya luar biasanya. Fa innahu maka sesungguhnya qaus qadrul qausi, sepanjang busur tadi, aqrabu, lebih dekat ila ta'zimi, kepada mengagungkan. Jadi kalau mengagungkan guru itu ya 1,5 meter lah gitu. Di samping itu juga dari segi kesehatan juga lebih baik. Wa yang bagi dan sayogyanya li talibil ilmi bagi pencari ilmu, ayah tariza hendaklah memilih anil akhlaki, ayah tariza hendaklah menjaga. Memilih itu maksudnya menjaga. Pencari ilmu itu ayah tariza hendaklah menjaga anil akhlaki, dari akhlak al-zamiyati yang tercela. Jadi yang tercela, santri itu nggak boleh melakukan akhlak yang tercela.
usah dijelasin, udah jelas akhlak yang tercela itu ya yang jelek. Fa innaha, maka sesungguhnya akhlak yang tercela kilabun, itu akhlaknya anjing. Guru itu ya udah yang tercela itu akhlaknya anjing. Kata siapa? Bukan kata bapak, tapi kata pengarang kitab Ta'lim Ta'alim, yakni Guru Syekh Azhar Nuji. Maknawiyatun secara maknawiyah, anjing itu kan lapar gonggong, kenyang juga gonggong. Ada orang yang nggak kenal gonggong, ya gonggong aja terus gitu, gonggong terus. Bisanya hanya jaga keamanan, hal yang lain nggak ada biasa, nggak ada manfaatnya. Wa qad qala, dan sungguh telah dikatakan, siapa yang mengatakan bakot qala, dan sungguh telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu, tidak akan masuk al malaikatu, malaikat, baitan, pada suatu rumah, fihi, yang ada di dalam satu rumah, suratun, ada gambar, au kalbun, atau ada anjing. Jadi santri itu tidak boleh kelakuannya, tingkah lakunya, tindakannya itu tercela. Karena tercela itu adalah sifatnya anjing. Anjing itu kan menjilat, dia taat hanya kepada tuannya, bukan kepada kebenaran, ya kepada tuannya, hanya kepada yang punyanya. Itu anjing. Itu lapar gonggong, kenyang gonggong, taatnya hanya kepada yang ngasih makan, bukan taat kepada kebenaran. Itu anjing. Suratun, itu gambar itu nggak boleh. Ulama-ulama dulu itu fanatik, gambar itu nggak boleh. Nah, itu antara Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga itu kan berantem pendapat gara-gara wayang. Wayang kulit itu dulu wayang itu pertama kali diciptakan itu wayang golek, itu kayak wayang golek tapi pakai apa namanya, wayang tengul kalau di Jawa, pakai sembrani itu ya kayak wayang golek gitu. Nah, itu Sunan itu yang menciptakan siapa? Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kalijaga. Sunan Giri sama Sunan Bonang nggak setuju, itu haram hukumnya. Membuat apa namanya, patung arca itu haram hukumnya. Nanti kamu di akhirat dituntut untuk memberikan nyawa, kata Sunan Bonang sama Sunan Giri. Nah, tapi ya Sunan Kalijaga juga pintar, diakalin lagi supaya diterima oleh Sunan Giri sama Sunan Bonang. Nah, dibentuklah wayang itu dari wayang kulit. Ini Syekh itu, Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo itu kan mantan preman, itu ngajinya kurang pinter, nggak pinter ngaji. Sunan Bonang, Sunan Giri itu kiai ulama besar ya, pintar. Tapi dasar wali kan kasih Allah, selalu aja dikasih ilham oleh Allah, selalu dikasih karomah oleh Allah, kasih ilham. Kalijaga udah dari kulit aja, bentuknya apa namanya, kulit, jadi gepeng. Ya, awalnya juga wayang kulit itu tangannya itu ya pendek gitu, util gitu, nggak sepanjang itu. Kalau yang wayang kulit sekarang itu kan tangannya sama kakinya kan lebih panjang tangannya ya. Nah, kalau dulu nggak, awal-awal ya kayak manusia gini, gitu. Diprotes lagi oleh Sunan Giri, Sunan Bonang, nggak boleh, haram, tetap haram. Gitu. Berpikir lagi, dapat ilham lagi, ya udah kalau gitu tangannya panjang, wajahnya bukan bergambar manusia, tapi gambarnya macam-macam. Nah, Sunan ini udah tangannya lebih panjang daripada kakinya, berarti ini bukan gambar manusia. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya ada kesepakatan diterima oleh Sunan Giri sama Sunan Bonang. Makanya disebut ringgit Sunan Giri, yang nganggit, yang menyetujui itu Sunan Giri. Tapi ide awalnya itu adalah dari Sunan Kalijaga. Makanya kalau kiai-kiai kuno itu kalau ada gambar burung atau apa, lemari atau tempat tidur yang bagus-bagus itu biasanya ya lemari jati itu ada patung burung ya, kiri kanan gitu ya. Kalau kiai kuno itu diakalin, tetap nggak mau, nanti dituntut untuk memberikan nyawa, potong itu lehernya dikit aja. Oh berarti burungnya sudah mati. Berarti itu bukan burung hidup. Kalau burung udah mati berarti tidak harus memberikan nyawa. Jadi dipotong aja lehernya itu. Kiai kuno itu nggak mau. Gitu. Kita aja ya.
kita aja lebih leluasa ya, gambar apa aja mau ya, karena ya kita sudah nggak menganggap ya bahwa itu gambar hidup. Tapi kalau ulama-ulama salaf itu, kiai-kiai kuno itu gambar orang itu nggak mau ya. Itu memang di hadisnya begitu, kata Nabi apa? Kata Nabi, rumah yang ada la tadkhulu, tidak akan mau masuk al malaikatu, malaikat, baitan, ke suatu rumah, fihi, yang ada di dalam satu rumah itu suratun, gambar, au kalbun, atau anjing, wa inna, dan sesungguhnya apa namanya, wa inna ma yata'allumu, wa inna ma, dan sesungguhnya suatu barang, wa inna ma, ini kembalinya kemana? Wa inna ma, dan sesungguhnya, wa inna ma, dan sesungguhnya kembalinya kepada thalabil ilmi, yang akhlaknya tercela tadi. Ya ta'allumu, mencari, al insanu, manusia, biwasitatin, yang didukung, al malaki itu malaikat, wa innama, dan sesungguhnya, wa innama, dan sesungguhnya, wa innama, ini kembalinya kemana ini Bapak bingung. Wa innama, dan sesungguhnya, au kalbun, atau anjing, wa innama, dan sesungguhnya malaikat, ya ta'allamul insanu, ya ta'allamul insanu, yang mengetahui manusia, biwasitatin, yang didukung, al malaki, malaikat. Jadi maksudnya ini kembalinya kemana Bapak masih bingung ini, nggak tahu ini, buntu. Tapi maksudnya begini, kalau maksudnya tahu. Jadi malaikat itu intinya tidak mau masuk ke rumahnya manusia, yang di rumah tersebut ada gambar manusia dan ada anjing, itu nggak mau masuk. Ini hadis Nabi. Makanya kalau yang fanatik itu termasuk foto-foto itu di rumah nggak pada mau. Tapi kalau bapak ya masih, karena kan nanti ada pertimbangan yang lain kan ini. Ini kan dari dipandang dari hadis ini, nanti hadis yang lain ada dipandang, dipertimbangkan, akhirnya dipertemukan. Ya selama itu gambarnya masih normal-normalnya aja, masih sopan, itu nggak apa-apa. Ada ulama yang berpendapat boleh. Nah bapak termasuk yang ikut boleh. Nggak fanatik, gambar foto nggak boleh, haram ini itu, persis plek seperti Nabi ya, rusak negara ini. Ya nanti jadi gimana? Di fotokopi KTP gimana? Kalau nggak ada foto kita, fotonya siapa? Maksud gambar di sini ya tentunya gambar yang tidak sopan, ya, yang menyebabkan akhlak kita menjadi rusak. Tapi kalau yang fanatik, yang sakit ya sakit hadis Nabi ya Allah, pokoknya foto, gambar kok. Gitu. Tapi kalau itu kita terapkan ya, sulit juga ya. Nah, nanti KTP bagaimana? Kalau kita mau keluar negeri di paspor bagaimana? Nah, terus kalau gambar presiden bagaimana? Wah, susah ya, susah. Ya kalau aturan itu kadang-kadang kan ya, kalau dari Nabi maksudnya baik, seperti cadar saja. Di Arab Saudi disalahgunakan. Sekarang udah bebas, perempuan keluar itu udah sendiri boleh, nggak pakai cadar juga udah boleh. Dulu orang Arab Saudi itu pakai cadar, nggak taunya ya yang pakai cadar itu di mobil antara cowok dan cewek, diakalin aja kan. Mungkin pacaran, dua-duanya pakai cadar, padahal yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ya kalau udah niat jahat pakai cadar pun kan gampang, kan lebih gampang. Makanya ada negara tertentu itu cadar itu dilarang keras, ya, dilarang keras. Di kantor-kantor juga nggak boleh. Di Arab Saudi itu lebih banyak itu penjahat-penjahat pakai cadar. Terus wanita tunasusila juga ada di sana pakai cadar. Gitu. Yang satu perempuan, satu laki-laki, tapi dua-duanya pakai cadar. Masuk ke mobil pergi duaan. Mending nggak usah pakai cadar, tapi kelihatan kan. Ya, itu laki-laki, itu perempuan, pengamanannya gampang. Tapi kalau udah berbuat jahat, dua-duanya pakai cadar itu lebih sulit, lebih sulit. Bukannya nggak boleh pakai cadar, cadar itu memang anjuran agama, perintah agama. Kalau madhab Syafi'i itu malah wajib pakai cadar. Gitu. Di Indonesia madhabnya katanya mayoritas Syafi'i, tapi yang pakai cadar sedikit sekali. Madhab yang lain itu malah nggak menyarankan, nggak dianjurkan, karena aurat perempuan itu ya telapak tangan dan muka. Selain itu
Tapi mazhab Syafi'i kalau dalam sholat, kalau di luar sholat muka pun wajib ditutup. Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, tapi mayoritas mukanya tidak pakai cadar. Itulah dunia. Ya nggak apa-apa. Ya, ini dunia akhir zaman itu ya begini. Terbolak-balik. Mazhab apa Syafi'i, tapi nggak pakai cadar. Mazhab Abu Muhammad Syafi'i perempuan bepergian nggak pakai kaos kaki. Kalau mazhab Syafi'i kan wajib. Ya, wajib itu pakai kaos kaki. Tapi mayoritas nggak pakai kaos kaki. Ya nggak apa-apa, namanya ta'alluq pada mazhab lain. Ini terserah kalian. Saklek ikut hadis bahwa gambar itu haram, nggak boleh, nanti malaikat nggak masuk, atau yang di tengah-tengah. Yang penting gambarnya sopan lah, jangan yang gambar pornografi atau gambar yang pornografi atau pakai yang merecet. Pakai baju muslim tapi merecet, lekuk tubuhnya kelihatan, itu ya hindarilah ditempelkan di rumah kita. Itu ya betul. Ini karena ini sensitif ini. Ini sensitif. Wal akhlaqu zammiyatu. Dan akhlak yang tercela. Tu'rafu, dikenali ya, udah dikenali lah. Akhlak tercela itu bagaimana? Tu'rafu wal akhlaqu zammiyatu, dan akhlak yang tercela tu'rafu dikenal di kitabil akhlaqi, di kitab akhlak. Wa kitabuna, dan kitab ini kata Imam Sarmuji, kitab Ta'lim Ta'alim ini, hadza ini layak tamilu, tidak mengandung, tidak membahas akhlak secara rinci, maksudnya bayanaha, rincinya keterangan tentang kitab akhlak, khususnya anit takaburi, dari bab takabur. Jadi kitab Ta'lim Ta'alim ini, kitab akhlak itu kurang bahas secara rinci, khususnya bab takabur. Itu kata siapa? Kata pengarangnya. Kata pengarangnya yakni kitab siapa? Ya pengarang kitab Ta'lim siapa? Kalian hafal enggak? Siapa? Azhar Muji. Harus hafal, ngaji enggak dihafalin siapa pengarangnya. Ya, dihafalin. Wallahu a'lam bis-shawab.